واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, jemaah Masjid Uswatun Hasanah dan juga jemaah kaum muslimin, ya semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kesehatan, keimanan yang kuat, rezeki yang thayyib dan berkah. Kita memulai untuk bulan ini permulaan dari pembacaan kitab Amalan Setahun atau Amalan Sunnah Setahun karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala wa jazahullahu khairan wa baraka fi umrih. Kita memulai dari awal, dari muqaddimah Amalan Sunnah Setahun dari halaman 7. Sebagaimana tadi khutbah hajah telah kita tunaikan dan akan kita bacakan tulisan-tulisan beliau di kitab ini yang insyaallah bermanfaat terutama untuk anak pribadi dan juga untuk rekan-rekan sekalian, ikhwah sekalian dan akhwat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan mengisi waktu untuk hal yang bermanfaat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjari olehnya dan juga dilipat gandakan pula baik untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, dan terkhusus tentu untuk sang penulis hafizahullah. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kita mulai pembacaan tanpa harus mempanjang mukadimah. Beliau menulis atau mengatakan, sebelum memasuki pembahasan amalan-amalan ritual sunnah, penulis akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang menyebabkan seorang hamba memperoleh ganjaran pahala yang berlimpah, meskipun amalan-amalan yang dikerjakannya seolah-olah hanya sedikit menurut pandangan orang-orang awam.
Jadi tema kita pada kali ini belum masuk ke dalam amalan-amalan sunnah secara rinci, belum. Tema kita pada kali ini berkaitan dengan manhajiyah, metodologi beramal untuk seluruh amal. Sehingga amalan yang diremehkan atau amalan yang sama dengan amalan orang awam tapi nilainya itu beda. Ya. Kadang kita sebagai penuntut ilmu belajar bahasa Arab, belajar usul fiqih, belajar nahwu, belajar mustalah hadis, belajar balaghah, belajar akidah mendalam. Tapi amalannya kecil nilainya. Kenapa? Karena tidak menerapkan manhajiyah beramal yang benar. Ya. Dan ada kalanya seseorang yang amalannya itu seperti amalan orang awam biasa, salat pun biasa kelihatannya, tapi nilainya itu di sisi Allah tinggi sekali. Dan justru ilmu itu buat itu gitu. Ya, kemudian kata beliau hafizullah, ini dari awal saja ya ikhwan. Ini sudah kena kita ya ikhwan. Sudah cukup dalam kalau kita mau menyelami. Apa jangan-jangan kita walaupun banyak ilmu tapi amalannya itu enggak seberapa nilainya, ataupun banyak amal tapi ternyata nilainya kecil. Sebab kata beliau, seorang yang alim, berilmu dan faqih, paham agama, itu tidak hanya seorang yang mengetahui begitu banyak ilmu tentang agama Islam beserta berbagai jurusannya. Itu belum cukup. Atau bahkan bukan itu tujuannya berilmu, itu bukan untuk mengkoleksi ilmu, bukan untuk menguasai segala hal sehingga bisa berbicara tentang hal yang banyak. Bahkan khawatirnya itu bisa menjadi bala bagi orang yang hanya tertitipkan di lisannya ilmu sementara kalbunya tidak ada isinya. Dan beliau kemudian menyebutkan, akan tetapi seorang alim lagi faqih, dia alim dan dia faqih. Orang yang berilmu hakiki dan faqih secara hakiki itu harus mampu memilih yang terbaik di antara yang baik. Tadi ada amalan pilihan yang baik, mana yang terbaik dia pilih itu yang terbaik. Yang paling utama di antara yang utama, ini baru orang yang alim dan faqih, dan ini sulit, berat. Dan yang paling besar pahalanya di antara amalan-amalan lainnya, yang paling besar pahalanya dia rakus akan rahmat Allah Ta'ala, tamak akan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini baru orang yang ngerti agama ini. Baru orang yang ngerti agama ini. Orang yang ngerti agama dan tinggi imannya akan rahmat Allah dan juga hari akhir, maka dia akan betul-betul sangat peduli akan akhiratnya dan mengkiblatkan seluruh amalannya itu betul-betul untuk Allah dan keselamatan hari akhirnya dia. Bukan sebatas apa? Bukan sebatas memperbanyak, baik memperbanyak ilmu atau amal bagus, memperbanyak ilmu bagus, memperbanyak amal bagus, memperbanyak dakwah bagus. Tapi seberapa baguskah itu kalau ternyata syarat-syaratnya tidak terpenuhi dengan baik? Ya. Kemudian beliau berkata, seorang muslim seharusnya mengetahui dan memahami bahwa ada perkara-perkara yang membuat amal yang dikerjakannya berbuah ganjaran besar, pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi suara anak cukup nggak menurut antum? Ini kurang. Di sebelah situ kurang. Sebelah mana yang enak? Di situ enak kan? Pindah. Atau di sini gitu. Sekalian pijitin kaki anak. Anak udah maksimal ya. Anak nggak mau lebih tinggi lagi karena nanti besok-besok nggak bisa bersuara lagi ya. Ini udah maksimal aja. Berikut penjelasannya, kata beliau. Jadi judul kajian ini lebih spesifiknya lagi adalah buah dari iman dan takwa kepada Allah. Buah dari iman dan takwa kepada Allah. Dan beliau menulis di sini pasal atau A meningkatkan iman dan takwa di halaman 10 di kitab.
meningkatkan iman dan takwa. Iman, kalau dari bahasa apa iman itu? Iman adalah at-tasdiqu bil qalbi wa talaffudhu bil lisani wal amalu bil jawarih. Itu iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman adalah membenarkan, percaya dengan betul di kalbu, yakin, di lisan mengucapkan, dan anggota tubuh melakukan. Itu semua iman. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kalau menurut Murji'ah, iman itu cukup di hati saja. Ucapan lisan dan anggota tubuh, perbuatan anggota tubuh bukan termasuk iman, kata kalangan Murji'ah. Dan seterusnya dari khilaf dalam masalah, dari perselisihan dan penyimpangan aliran-aliran menyimpang itu. Itu tadi iman ya. Takwa itu apa bro? Takwa adalah menjauhi atau membatasi diri dari azab Allah dengan cara mengerjakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Itu takwa. Takwa adalah membatasi diri dari azab Allah dengan cara taat kepada Allah. Nah gitu aja. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu takwa. Kalau iman pengertiannya adalah menurut Ahlussunnah wal Jamaah yaitu meyakini dengan kalbu, melafalkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh atau melakukan dengan anggota tubuh. Itu semua iman. Maka gerakan-gerakan salat antum termasuk iman. Termasuk iman. Karena anggota tubuh. Zikir antum setelah salat subhanallah subhanallah subhanallah, lisan beriman. Ini iman, buah iman. Kemudian amal-amal ini merupakan iman juga. Dan yakinnya antum akan zikir tersebut dan maknanya juga merupakan iman. Takwa itu apa? Sebagian ulama mendefinisikan takwa yaitu ja'lul wiqayati bainaka wa baina azabillah bi ta'atillah wa rasulih. Menjadikan antara dirimu dengan azab Allah ada wiqayah, ada batasan, ada halangan, ada sitr, ada sutrah, ada batasan, halangan. Dengan cara apa takwa itu? Dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu takwa. Meningkatkan iman dan takwa. Itu iman dan takwa itu udah sering banget kedengeran di tiap Jumatan, Pak. Pertama-tama yang paling utama itu. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Masalah itu diulang-ulang terus tapi sebagai hafalan. Seringkali bukan kalimat yang memiliki ruh. Karena sebatas hafalan teks khutbah. Iman dan takwa kata beliau sangat berpengaruh dalam mutu atau kualitas amalan yang dikerjakan seorang hamba. Iman dan takwa sangat berpengaruh terhadap mutu atau kualitas amalan yang antum kerjakan. Semua orang mengerjakan amalan. Yang membedakan apa? Dan rukun-rukunnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan imannya dia dan takwanya dia ketika mengerjakan itu. Iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla akan membuahkan 4 hal. Dan 4 hal itu yang kita bahas insyaallah ta'ala. Tapi waktu kita sangat sempit ya, Pak. Ringkasnya beliau ringkas di sini dan akan kita rinci sesuai beliau rincian. 1, jadi iman dan takwa kepada Allah akan membuahkan 4 hal. 1, keikhlasan yang murni, itu pertama. Keikhlasan yang murni. Kedua, baiknya keislaman. Baiknya keislaman. Islamnya jadi bagus gitu. 3, lurusnya niat dan tujuan. Walau ini serupa dengan nomor pertama tapi ada perbedaan lah. Lurusnya niat dan tujuan. Tujuannya lurus, enggak belok-belok. 4, sikap menyembunyikan amalan.
sikap yang mulia dalam amal. Itu 4 hal tersebut adalah warisan iman dan takwa. Warisan iman dan takwa. Mari kita mulai yang pertama, ikhwan. Yang pertama apa tadi, ikhwan? Keikhlasan yang murni, ya. Keikhlasan. Kata beliau hafizahullah, ikhlas karena Allah Ta'ala dalam suatu amalan adalah landasan pokok bagi setiap amalan soleh. Ikhlas karena Allah Ta'ala adalah rukun pertama bagi diterimanya suatu amalan di sisi Allah. Adapun rukun kedua adalah ittiba', yaitu meneladani sunnah Rasulullah SAW. Dua landasan ini sebagaimana di firman Allah di surat Al-Kahf ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, dengan Allah, maka hendaklah dia falya'mal 'amalan shalihan, mengerjakan amalan yang saleh. 1. 2. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan pernah berbuat syirik dalam beribadah. 2 syarat. Pertama, amalan saleh. Kedua, jangan syirik, tauhid. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, yaitu mengharap dapat pahala dan ganjaran terhadap amal solehnya, maka hendaknya dia mengerjakan amal yang soleh, yaitu amal soleh adalah amal yang selaras dengan syariat Allah dan Rasulnya. Itu baru disebut amal soleh dari segi tata cara. Maka kalau misalnya mintanya sama penghuni kuburan, ini bukan amal soleh, malah ini syirik jadinya. Udah syirik, bukan amal soleh, bukan pula, nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah mengikuti Rasulullah SAW, tentu harus apa? Jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu amal yang ditujukan hanya untuk Allah semata, untuk wajah Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Kedua hal ini, ikhlas lillahi ta'ala, ittiba', mengikuti Rasulullah secara totalitas, adalah rukun amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal itu harus ikhlas. Ikhlas berarti bersih dari syirik kecil, bersih dari syirik besar. Ya. Oke, bersih dari syirik kecil berarti bersih dari riya, bersih dari sum'ah, bersih dari sikap pengen pamer amalan. Kalau syirik besar, bersih dari syirik besar, bersih dari hal-hal yang dikhawatirkan menjadikan pelakunya keluar dari Islam, seperti meminta kepada mayit di kuburnya, minta rezeki, minta sesuatu, atau kepada syaitan langsung gitu. Syirik besar. Dua itu ya. Pertama, ikhlas berarti tidak boleh berbuat syirik sedikit pun, baik besar maupun kecil. Kedua, harus ikut dengan syariat Rasulullah SAW. Maka dicek lagi amalan kita itu sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Ada orang tulus dia, ikhlas, dan nggak pernah memperhatikan perhatian maupun ucapan orang tentangnya. Terserah kata orang, yang penting saya lurus aja. Tapi ternyata amalannya bid'ah. Kasihan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak amalan tersebut. Baik. Kata beliau, ikhlas karena Allah merupakan syarat diterimanya amal. Adapun kualitas keikhlasan seorang hamba merupakan hal yang dapat mempengaruhi besar atau kecilnya ganjaran pahala yang akan diraihnya dari amalan tersebut.
Kata Allah Ta'ala di surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah, Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan itu. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang paling tahu terjadi kapan. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Untuk menguji kalian. Apa ujiannya? Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, amalan yang terbaik di sini adalah akhlasukum wa aswabukum, yang paling tulus dan yang paling benar. Ya, benar di sini maksudnya apa? Kompatibel dan cocok dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka jika suatu amal sudah ikhlas tapi tidak benar, kesian amal tersebut tidak diterima. Ada orang tulus saking pengennya dia salawat, akhirnya azannya ditambah salawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Kira-kira orang yang biasa melakukan bid'ah protes nggak? Protes juga. Nggak boleh kayak gini. Nggak ada syariatnya. Lah sendirinya mengadakan maulid Nabi ada syariatnya nggak? Kenapa kok parsial gitu? Untuk azan nggak boleh ditambah, tapi untuk ritual-ritual ulang tahun Nabi boleh. Misalnya, logikanya kemana? Atau jangan-jangan kalau itu golongan kami yang menentukan, golongan kami dan ustadz kami atau kiai kami boleh, tapi kalau kamu yang menentukan nggak boleh. Gimana? Ya. Ada juga yang lain. Misalnya saking pengen mengagungkan Allah, niatnya bagus, niatnya benar gitu, pengen mengagungkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Menjama antara syahadat dan Allahu akbar. Kira-kira orang bakal protes ya? Protes semua, baik ahlu sunnahnya sampai ahlu bid'ahnya protes. Ahlu bid'ahnya protes. Padahal yang diprotes itu bid'ah juga. Gitu. Tapi giliran diprotes bid'ahnya nggak mau. Ya gimana? Bahkan mungkin dari jin-jinnya juga protes. Ini azan model apa kata para jin mungkin? Saking asing. Banyak amalan-amalan asing dalam Islam tidak dikenal dalam Islam, menjadi familiar bahkan menjadi syiar seolah-olah dikarenakan apa? Karena jadi tradisi. Kata iklan sudah tradisi. Nah, gitu. Ya. Kalau udah tradisi jadi tabiat, yang salah pun jadi benar atau jadi dianggap benar. Ya. Sekarang coba anak-anak nongkrong, mereka ngomong seperti maaf anjir, anjay, biasa nggak? Biasa. Antum dengar ustadz ngomong kayak gitu biasa nggak? Ada ustadz barusan itu nyontohin doang. Ada ustadz jatuh akuanya, kemudian dia kira-kira gimana menurut antum? Aneh, ustadz kok ngomong kayak gitu ustadz? Udah biasa kali kayak gitu, kata ustadz nih gitu. Gimana menurut antum? Antum langsung left the chat ya. Langsung leave group antum, keluar antum dari kajian, nggak mau ikut dengan ustadz seperti ini. Tapi bagi anak-anak nongkrong, frasa atau kalimat seperti itu biasa nggak? Biasa, padahal jelek. Tapi dianggap oleh mereka oke aja. Kenapa? Udah biasa, udah tradisi. Iya, manggil teman-teman dengan panggilan jing. Iya, gimana kabar jing? Temannya bilang di anjing-anjingin sama dia. Biasa sekarang bagi orang-orang nongkrong. Yang kasar, yang fahish, yang buruk biasa bagi mereka akhirnya. Hati-hati ya sekali. Betapa banyaknya amalan bid'ah yang bahkan jadi tradisi, menjadi kebiasaan sehingga dianggap benar, bahkan diakui itulah syiar Islam. Nah, aneh. Dan jika suatu amal sudah benar sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, maka amal tersebut juga tidak diterima. Ini nih ujian buat kita nih, baik para ustadz, para da'i, bahkan segenap ahlu sunnah sekalian yang sudah tidak mau berbuat syirik besar dan amal-amalnya sesuai dengan sunnah Nabi, zikir pagi petangnya sesuai dengan sanad-sanad
yang ada sahih di dalam kitab-kitab hadis. Amalnya benar, tapi ujiannya di mana, ikhwan? Di kesyirikan. Jangan merasa aman kita, mentang-mentang saya udah kenal sunnah, saya udah jenggotan, udah cingkrang, udah ini, udah itu, maka apalagi yang bisa dikoreksi dari saya? Masya Allah, gaya banget. Banyak. Dikhawatirkan kita ini kadang-kadang beramal karena itu sesuai dengan komunitas saya, bukan karena lillahi ta'ala. Bisa jadi kita misalnya melakukan sholat tertentu, atau sedekah tertentu, atau belajar kitab tertentu, itu karena supaya dianggap, atau berguru pada ustadz tertentu supaya dibilang muridnya ustadz fulan. Itu bisa nggak terjadi antara kita? Sangat bisa. Atau dekat dengan ustadz tertentu bukan untuk mengambil faedah dan hikmah atau akhlak, melainkan untuk mendompleng suatu saat siapa tahu bisa dibisnisin ustadz ini. Bisa nggak ya? Bisa. Sangat bisa, apalagi di dunia modern ini, di saat ini. Maka ikhwah sekalian, ketika seseorang merasa aman dari musuh, sedangkan musuh itu semakin banyak mengerubutinya, maka ya dia hancur tanpa sadar. Apalagi musuh-musuh kita itu nggak kelihatan, para syaitan. Hingga amal tersebut ikhlas dan benar baru diterima. Ikhlas jika dikerjakan karena Allah, dan benar jika sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kamathali habbah, seperti satu butir benih biji, ambatat sab'a sanabil, yang mana satu butir biji ini menumbuhkan 7 sanabil, 7 sunbulah, 7 tangkai. Kemudian kata Allah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai itu ada 100 bibit lagi, 100 benih lagi, 100 biji lagi, ya ikhwan. Maka ini kalau orang sedekah, infak hartanya di jalan Allah, ini global, terhadap fakir miskin, terhadap keluarga, masih global ini. Itu seperti dia punya modal infak satu butir biji itu seperti apa? Menumbuhkan 7 tangkai. Dan tiap tangkai itu lahirlah, terbitlah 100 benih lagi. Dan kemudian dengan murahnya Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu kalau 10 tangkai kali 100, 700. Anggap aja itu adalah batas minimum pahala sedekah yang ikhlas nilai ta'ala. Bagaimana kalau ternyata Allah lipat gandakan terus? Ya, itu terserah Allah. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Berarti nggak ada yang tahu kecuali Allah seberapa besarnya itu dia. Ibnu Katsir menafsirkan, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, yaitu menurut keikhlasannya dalam beramal. Sedekah ikhlas itu kadang-kadang berat, atau jangan katakan kadang-kadang, hampir selalu berat. Hampir selalu berat, walaupun kaya, banyak duitnya. Sedekah 5.000 aja kadang-kadang berat. Entah karena pelitnya, entah karena suudzonnya kepada orang yang akan dikasih, dan hal-hal lain. Kadang-kadang berat, ya. Kadang-kadang berat. Tapi lihat ya, di sini kalau dia ikhlas bersedekah, itu tadi ganjarannya, dan berlipat, dan lupakan kholas. Ya, jangan dibatalkan amalannya dengan alman dan adza. Alman yaitu man, ngungkit-ngungkit, adza, nyakitin. Ya, ngungkit-ngungkit dan nyakitin, jangan. Amal udah benar nih, ikhlas nih, sesuai sunnah. Habis beramal, ujiannya ada lagi. Ya, misalnya beliin antum handphone.
Ya. Kemudian besoknya anak ungkit cie-cie yang udah punya handphone baru dan ungkitnya di depan teman-teman antum. Cie yang punya handphone baru, siapa tuh yang beliin? Anak bilang gitu. Antum pasti kan cengengesan, iya Ustadz yang beliin gitu. Enak gak hati antum? Pasti gak enak. Apa ini kemudian diketahui sama teman-temannya? Ya dibeliin sama Ustadz gitu. Ya, Ustadznya juga yang rugi. Karena yang lain juga pengen dibeliin. Nah, itu udah gak enak itu. Nyemungkit-mungkit, nyebut-nyebut. Dan juga digabung dengan adza juga. Karena apa? Jadi gak enak kan dia jadinya. Nyakitin. Kenapa sih Ustaz harus ngomong gitu kan? Baik. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, yaitu menurut keadaan hati orang yang berinfak berupa iman dan keikhlasan yang sempurna, juga menurut keadaan infaknya tersebut berupa nilainya, manfaatnya, dan pemanfaatan atau penyalurannya, itu juga berefek pada pahala. Nilai ini kadang berupa nilai berapa rupiah atau berapa nilainya, atau mungkin dari nilai persenannya dari hartanya. Makanya kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'atu alfi darahim. 1 dirham telah melampaui 100.000 dirham dalam hadis Nabi SAW. Kata para sahabat, maksudnya apa ya Rasulullah? Maka kata beliau alaihissalam, ada seorang pria, dia punya harta yang sangat banyak. Lalu dia mengambil dengan mudahnya dari gudang hartanya itu 100.000 dirham dan dia sedekahkan. Gampang. Kalau bahasa sekarang tinggal pakai m-banking, ya 100 juta selesai. Nggak tahu bisa apa enggak tuh transfer segitu banyak kalau pakai banking, kan nggak tahu. Tapi pokoknya gitu aja. Duitnya kebanyakan. Tadi kalau misalnya ngasih duit tuh lempar-lempar aja gampang gitu. Nggak ada rasa di hati gitu. Maksudnya nggak ada rasa, saking dianggap kecilnya duit ini, padahal jutaan. Itu satu. Dan satu pria lainnya cuman punya 2 dirham dan dia sedekahkan satunya. Sisa berapa? 1 dirham. Mana yang lebih berat di kolbu seseorang? Antum lagi kesulitan, uang tinggal 100.000, istri bawel, nah gimana tuh? Besok makanan juga masih mikir-mikir. Kemudian ternyata ada orang yang lebih sulit dari antum bantu dia kasih 50.000, tinggal 50.000, berat itu hidup itu. Dan kemudian ada fulan punya uang miliaran, miliuner, ya, YouTuber, subscribernya jutaan, tapi haram semua. Ya. Nah kemudian gelontorin duit itu gampang, bagi-bagi duit, tiap hari bagi duit, dilempar ke muka orang bahkan duitnya mungkin. Saking hasdah, ambil gitu. Mana yang lebih bernilai di sisi Allah? Yang tadi, yang berat itu, walaupun cuma 1 dirham doang. Itu dari kuantitas ini hati. Kemudian manfaatnya juga bisa berefek pada pahala seseorang. Ya? Kalau misalnya ada teman ngasih antum peci misalnya, jangan disia-siain. Hatta walaupun antum nggak suka, pakai. Apalagi suatu ketika pakai dan antum tampil di hadapan dia, itu makin menyenangkan dia. Iya kayak gitu. Jangan dikasih peci, ya sokok. Karena biasanya pakai peci kayak gini. Wah ya Allah, udah dikasih gitu lagi. Bersyukur. Kemudian manfaatkan biar pahalanya dia makin mengalir. Kayak gitu. Apalagi kalau kemudian pakai pas ke masjid dan dia lihat, oh Masya Allah, dia kan senang ngelihat peci yang pemberiannya dipakai. Itu, ya. Asal orang yang memberi ini jangan mungkin kayak tadi. Nanti pakai juga, gua kira nggak pakai, gitu. Oh, mungkin nggak enak banget. Dan pemanfaatan atau penyalurannya, gitu, ya. Kemudian ikhlas sekalian yang kedua, iman dan takwa tadi pertama memuaskan keikhlasan.
Orang kalau dia memaksimalkan iman dan rasa takutnya kepada Allah, dia makin ikhlas dia, insyaallah. Yang kedua, bagusnya keislaman dia. Kebaikan kualitas Islam pada diri seorang hamba juga akan membuahkan berlipat gandanya pahala amal yang dilakukan. Apa dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamah." Kalau seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, memperbagus keislamannya, dan memperbagus keislaman itu buah dari iman dan takwa. Fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amsalha ila 700 dhif. Maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis untuknya dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Itu kalau Islamnya bagus. Lah, Islam bagus gimana caranya? Maksudnya, berislam yang bagus itu gimana caranya? Beriman dan bertakwa. Bukan Islam abangan. Ya, Islam abangan itu apa? Ada istilah Islam abangan, itu ada sejarahnya ya, kawan. Sejarah sebutan Islam abangan. Sebenarnya Islam abangan itu bisa dikatakan Islam, orang nih Islam tapi sholatnya bolong-bolong, itu Islam abangan. Islam abangan tuh kayak gitu. Termasuk Islam abangan, azan berkumandang, dia ikutan berselawat di kejauhan sana di pangkalan ojek. Allah, tapi nggak mau ke masjid dan nggak mau sholat, tuh Islam abangan kayak gitu tuh. Masih bukan Islam abang ojek, bukan Islam abangan di sini. Asalnya adalah di antara sebutan Syekh Siti Jenar itu Syekh Lemah Abang. Ya. Nah, di antara propaganda di buku-buku serat dan buku-buku sejarah versi beberapa pihak itu, di antara derajat kalau sudah sampai hakikat atau ma'rifat, maka sudah tidak dibebani kewajiban syariat lagi. Karena kewajiban syariat itu untuk yang masih levelnya kayak antum-antum ini, level syariat. Masih sholat, masih puasa, masih zakat gitu. Adapun kalau udah level makom tinggi hakikat itu, udah mendapatkan kasyaf dan penampakan, maka itu beda levelnya. Udah nggak perlu sholat lagi. Nah, dan Syekh Lemah Abang ini dikenal sudah sampai derajat tersebut, sehingga disebutlah orang yang jarang sholat itu seperti Syekh Lemah Abang. Islamnya Syekh Lemah Abang, Islam abangan itu jadinya. Ini bukan Islam abangan tuh Islamnya abang arti kakak, bukan. Atau tanah abang sana, bukan. Walaupun di sana juga banyak Islam abangan. Sholat enggak, malak iya. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di sini kalau seseorang sholat bolong-bolong, ya enggak baik Islamnya gimana? Orang yang sholat full aja belum tentu benar Islamnya. Nah, apalagi yang bolong-bolong. Ya. Orang yang gigi depannya bagus, kelihatan rapi, belum tentu giginya bagus. Siapa tahu belakangnya bolong semua. Enggak. Apalagi yang depannya ancol-ancolan, mohon maaf ya. Iya, mohon maaf, ini enggak kiasan aja, enggak bermaksud apa-apa. Ya, seseorang kalau baik Islamnya, setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis untuknya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat satu amalan. Gimana bagus Islamnya? Dia punya ilmu. Pas dia baca Quran dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang benar, juga dengan pemahaman yang benar. Antum baca Qul huwallahu ahad, Pak Ustadz ini membaca Qul huwallahu ahad, tapi nilai bacaannya dari segi pahala mungkin antum misalnya 10 saja, satu huruf standar ya, satu huruf 10. Tapi Ustadz ini bisa jadi satu huruf beratus-ratus. Dari mana kok bisa begitu? Keislaman yang bagus dari segi niatnya, dari segi ilmunya, dari segi pemahamannya, dari segi pensanubarian terhadap tadabburan Al-Quran. Itu efek dari bagusnya Islam, jemaah sekalian. Dan nggak bisa seorang Islam itu bagus kecuali dengan iman dan takwa. Dan nggak bisa iman dengan takwa itu kecuali dengan ilmu yang benar. Dan nggak bisa ilmu yang benar itu kecuali dengan apa?
dengan apa-apa yang sesuai sunnah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia. Makanya kalau kita lihat orang yang betul-betul semangat mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kita lihat keislamannya sangat bagus dibandingkan dengan orang yang sekadar fanatik buta dengan Pak Ustadz. Pak Ustadznya ngomong menyelisih Al-Quran Sunnah, dia lebih berpihak pada Pak Ustadz karena nggak enak sama Pak Ustadz, nggak enak sama teman majelis. Lebih baik nggak ikut Quran Sunnah daripada dicela sama teman-teman satu majelis, gitu. Nah kemudian di antara efek keislaman yang baik pada diri seseorang, wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Setiap keburukan yang dia lakukan dituliskan untuknya dengan yang semisalnya, yaitu satu dosa, ya cuma satu dosa itu doang ditulisnya dosanya. Enggak ditambah-tambah, enggak dilipat gandakan dosanya. Karena orang yang Islamnya baik, kalau dia melakukan dosa, walaupun dosa besar, itu tidak berentet ke dosa-dosa berikutnya, ya Pak. Mungkin dia cepat taubatnya, itu orang Islam yang baik, Pak. Walaupun dia tiap hari melakukan dosa. Iya. Tapi kalau orang Islamnya buruk, dia berdosa, nyambung, dosa lagi, nyambung bertalian. Istiqomah dengan dosanya malah dia, ya, enggak istiqomah dalam ketaatan, terus dosa terus, dan enggak merasa bersalah, menjadi kebiasaan akhirnya, enggak ada istighfar, enggak ada merasa bersalah, enggak ada hati itu enggak enak sama Allah, enggak ada. Ini orang Islam enggak benar. Maka kalau kita melakukan maksiat dan hati kita tuh biasa-biasa aja, ada masalah ini dengan keislaman kita. Mari kita bertanya deh pada diri kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwas sekalian, yang pertama tadi apa? Efek takwa, iman dan takwa, keikhlasan yang murni. Kedua, baiknya Islam, dan efeknya baiknya Islam, pahala itu berlimpah. Efeknya ikhlas, pahala berlimpah. Yang ketiga, baiknya niat dan lempengnya tujuan, lurus tujuannya. Ini efek iman dan takwa. Orang kalau udah beriman dengan benar, berusaha menjaga diri dari murka Allah, niatnya itu akan lurus, karena dia khawatir tujuannya itu juga lempeng ke akhirat. Makanya di antara pesan ayah anak pribadi, pesan ke waktu anak boncengin beliau, masih ingat sekitar 4 tahun lalu, anak boncengin beliau mau kajian di daerah mana ya, lupa. Waktu itu boncengin ke PGC. Tahu PGC nggak, Pak? Jauh dari sini, jauh. Tapi dari Kalibata ya, dekat, jadi bukan dari sini. Nah itu sekelumit kalimat yang sampai sekarang anak berusaha amalkan. Kalau dakwah nggak usah nengok kanan kiri. Kalimat ambigu ya. Tapi coba diserapin maksudnya. Dakwah aja kelas, sampein. Jangan nengok kanan kiri, bukan maksudnya jangan nengok antum enggak, bukan gitu. Kanan kiri dia dakwah ini apa ya kawan? Dunia. Ya enggak? Kanan kiri dakwah ini dunia. Lurusnya apa? Akhirat. Dan Anda bisa katakan kepada antum, dakwah di Jabodetabek ini, zahratud dunia dan bunga-bunga dunianya ini melampaui dunia antum. Iya. Maksudnya antum di sini, anak enggak antum gini maksudnya bukan enggak sopan, bukan. Non dakwah, hal-hal duniawi, bekerja, berdagang, oke antum paham itu dunia. Paling mentok-mentoknya dapat keuntungan sekian gitu kan. Ya. Tapi kalau jadi ustadz, apa dunianya ikhwan? Semuanya dapat. Kemungkinan besar dapat. Dan berat. Kalau kata orang zaman dulu apa? Harta tahta wanita. Semuanya itu diborong sama Pak Ustadz. Ya. Anda tanya antum sekarang ikhwan, dengan usaha antum dagang,
atau antum bekerja di kantor atau tahta, dapat nggak sampai sekarang? Antum jalan kemana aja nggak disungkemin, nggak ada yang cium tangan antum. Ya, walaupun antum bilang ada keturunan Nabi Isa, nggak ada Nabi Isa keturunannya, nggak bakal dicium tangan antum. Karena nggak ada popularitasnya. Siapa antum? Karyawan misalnya, mohon maaf, nggak ada yang cium tangan antum. Ya, Pak Satpam pun lewat, antum lewat biasa aja. Antum siapa belum tentu dijawab. Karena siapa antum biasa, orang biasa. Nggak dapat dunia di sini. Dan itu alhamdulillah sebenarnya, ikhwan. Antum terjaga hatinya. Harta yang bekerja di orang paling mentok gaji segitu, THR paling segitu, ya kan? Ustadz kira-kira gimana? Allah lebih tahu. Allah lebih tahu, antum nggak tahu. Ustadz juga tahu. Dapat parcel sering. Iya. Sampai bingung mau ngasih ke siapa lagi. Saking banyaknya parcel. Awal pandemi kemarin ya, awal pandemi itu, Anda nggak minta siapa-siapa. Justru banyak banget kiriman. Dan Anda nggak bisa nolak. Karena orang niatnya baik gitu. Anda nggak bisa nolak. Banyak kiriman parcel makanan sembako-sembako gede itu. Sampai kita kasihin ke orang. Banyak. Kalau mau jadi kaya, jadilah ustaz. Cuman kan nasibnya kan antum nggak gitu, ya kan? Ya, ini bukan menjelekkan ustaz, bukan. Ini ingin memperlihatkan ke antum bahwasanya ini godanya besar, dunia kanan kiri. Ini tafsiran dari perkataan Abah Hana tadi. Ini wanita, jangan tanya kalau itu. Berat. Kadang ada yang berat di yang ketiga wanita, ada yang berat di tahta, ada yang berat di harta. Dan tiga-tiganya menyeruak. Nah, kalau misalnya antum, misalnya antum aja lewat di sekelompok akhwat, nggak ada yang lihat antum. Siapa tuh? Nggak ada yang nanya siapa tuh aja, nggak ada. Tapi kalau ustaz, ya temunya bilang, kayak gitu ya jalannya dia ya, ya ketawa. Ya. Fitnah yang paling berat di pengajian, fitnah parkiran ya kawan. Apalagi ustaznya pakai motor doang, itu paling berat tuh. Standby itu akhwat di situ, lama diri di situ. Ini pengalaman pribadi kok ini. Itu ngapain di situ? Anda sampai suruh tolong panitia usir mereka lah, berantas mereka, jangan ada di situ. Tolong usir, anak nggak enak, mana motor anak Supra biasa lagi kan turun gengsi ada. Ya itu berkali-kali seperti itu ya kawan. Entah itu sengaja atau enggak, wallahu alam ya. Tapi itu yang terjadi. Ya, kalau antum kan ada yang standby kan aksidentali ya. Antum lewat dibiarin aja mereka. Tapi kalau ustadz yang lewat, ustadz gitu. Udah beda. Itu berat jemaah sekalian. Ya, yang membuat niatan kita kalau nggak punya iman, nggak punya takwa, repot niatan kita hancur. Tujuan kita itu ke kanan atau ke kiri, jadinya nggak lurus lagi. Lisan boleh luar biasa, retorika bagus. Ya, ini azan atau gimana? Oh ya, anak kira pada keluar karena nggak betah mengkajian atau gimana? Ya tayyib, azan ya, kita insyaallah lanjut ba'da isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan buah dari iman dan takwa setelah keikhlasan, ketulusan. Juga yang kedua, baiknya keislaman. Yang mana baiknya keislaman itu bisa berefek pada pelipat gandaan pahala. Yang ketiga, baiknya niat dan lurusnya tujuan. Baiknya niat, kata beliau hafizahullah, dan lurusnya tujuan akan membuahkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Bahkan ia akan tetap diganjari pahala yang sempurna
meskipun ia tidak terluput mengerjakannya atau kurang sempurna disebabkan suatu uzur yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Itu janji Allah itu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpa dia sebelum sampai ke tempat tujuan hijrahnya, sebelum sampai tempat yang dituju, dia sudah mati duluan, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya adalah barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah, lalu di tengah jalan dia meninggal dunia, maka ia telah mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berhijrah total. Niatan nutut ilmu, mau pergi ke kajian, tulus nilai niatannya, tujuannya lurus lillahi ta'ala dan akhirat. Qadarullah kemudian mungkin gak sampai mati ya. Na'udzubillah, kecelakaan, masuk rumah sakit, gak sempat dia ngaji ya. Namun ketahuilah pahala sesuai dengan niatan dia tercatat total, tercatat betul-betul ya. Itu kalau memang niatnya lurus, baik. Ketika kembali dari perang Tabuk, Rasulullah SAW bersabda, "Inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiya illa wa hum ma'ana fihi habasahumul udhr." Sungguh beberapa kaum di Madinah ada di belakang kita. Tidaklah kita mendaki bukit atau menuruni lembah, melainkan mereka bersama kita. Mereka terhalang oleh uzur. Jadi ada beberapa amalan tuntas pun tidak, bahkan ditunaikan pun tidak, tapi sudah diniatkan dan tidak bisa terjadi disebabkan uzur, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya selama niatannya betul-betul. Itu seperti itu. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur atau habasahumul marad." Sungguh di Madinah ada beberapa orang, tidaklah kalian menempuh perjalanan dan menelusuri lembah, melainkan mereka ada bersama kalian. Mereka tertahan oleh sakit. Kalau misalnya atau beruzur gak bisa datang kajian karena jauh mungkin ya, mungkin karena jauh, atau antum sakit, atau khawatir COVID misalnya. Walaupun yang ketiga ini gak semestinya ya, datang aja. Tapi kalau terlalu jauh, macetnya luar biasa, antum gak bisa. Tapi hati antum betul-betul pengen hadir di kajian ini misalnya. Walaupun antum cuma ngeliat online, maka semoga nilainya sama di sisi Allah Ta'ala seperti orang yang hadir. Tapi itu yang niatannya betul-betul ya. Kalau cuma ngomongnya doang, coba gak COVID, gue datang ke ngomong doang. Ada kajian samping rumahnya, kajian sunnah, gak datang juga dia ya, dekat. Wah kalau gak macet saya bakal datang tuh, ngomong doang padahal enggak bakal datang ya. Itu nggak apa-apa, datang nggak datang itu hak masing-masing. Cuma maksudnya di sini adalah niatan seseorang yang tulus betul-betul full, pengen benernya, tapi tidak mampu ke sana, ada uzur atau sakit atau lainnya, maka orang ini dengan niatannya tercatat seperti berpahala tunai orang yang melakukan. Baik, Imam Nawawi berkata,
Jadi sungguh di Madinah ada beberapa orang, tidaklah kalian menempuh perjalanan dan menelusuri lembah, melainkan mereka ada bersama kalian. Mereka tertahan oleh sakit. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini mengandung keutamaan niat untuk melakukan kebaikan. Barang siapa yang berniat untuk berperang dan mengerjakan ketaatan-ketaatan lainnya, lalu ada suatu uzur yang menghalanginya, maka ia tetap memperoleh pahala atas niatnya tersebut. Walaupun dia tidak menghasilkan amalan total, tapi pahalanya tetap. Dan setiap kali ia merasa menyesal karena tidak bisa melakukannya dan berharap dapat bersama-sama dengan para pejuang dan yang semisal mereka, maka semakin banyak pula pahalanya. Itu kalau niatannya betul-betul jujur dan juga amalannya benar ya. Bagaimana kalau kejadian di sebagian kita, mungkin pedagang ya, sebagian pedagang itu omsetnya sangat drastis berkurang, tiarap. Apa bisnis yang paling tiarap di pandemi ini, ikhwan? Pariwisata. Iya kan? Termasuk travel umroh. Itu semua tiarap semua itu. Semoga Februari Allah Ta'ala mudahkan insyaAllah ya. Dan Allah Ta'ala lindungi dan jaga kaum muslimin dari mara bahaya virus insyaAllah Ta'ala. Baik. Ada seorang pedagang misalnya, dia dagang keliling, biasanya laris. Qadarullah dia udah masak benar-benar, udah keliling sana sini. Qadarullah pas suatu hari di masa pandemi, dia udah capek, nggak ada pembeli satupun. Dia pulang ke rumahnya, disambut istrinya, dan wajahnya itu penuh dengan kelesuan. Ya sayang, kita qadarullah hari ini nggak ada hasil, nggak ada hasil. Ya. Gak ada hasil. Istri melihat suaminya udah letih berpeluh. Kira-kira nih normalnya istri nih ya, bukan istri yang gila ya, normal istri ngeliat suami kayak gini, istrinya kemudian terenyuh nggak? Terenyuh dan malah makin sayang nggak? Makin sayang walaupun nggak menghasilkan apa-apa. Tapi suami ini udah berusaha dan uzur dia nggak dapat apa-apa tapi dari usahanya nggak ada hasil. Ketahuilah Allah Ta'ala jauh lebih sayang dibandingkan istri ini terhadap suaminya yang pejuang itu. Allah jauh lebih sayang. Dan Allah jauh lebih mengganjari daripada sebatas istri ini. Itu. Ya. Tidak diragukan lagi kata Al-Ustaz Hafizahullah bahwa orang-orang yang tertinggal disebabkan suatu uzur syar'i, maka mereka tidaklah mencapai pahala sedemikian rupa yang diraih oleh orang-orang yang turut serta dalam jihad, melainkan karena kuatnya keikhlasan dan besarnya niatan dalam hati mereka. Jadi gini, orang itu pada berjihad. Ini orang yang sakit, beruzur, nggak bisa berjihad. Tapi kok pahalanya bisa sama? Apakah orang yang beruzur ini pahalanya bisa sama? Disebabkan gerakan-gerakan jihad, disebabkan dia tampil di medan jihad? Tidak. Karena nggak tampil, nggak bisa, nggak mungkin. Tapi karena apa? Kuatnya keikhlasan dan lurusnya niatan. Jadi jangan remehkan niatan ikhlas. Ada sebagian dari ikhwan belum nikah, tapi niatnya kuat untuk menikah. Cuman uzur. Apa uzurnya? Kayaknya nggak ada uzur deh. Kayaknya harus nikah deh. Apa uzurnya? Apa uzur tidak menikah itu apa? Dilarang sama orang tua misalnya. Ya mungkin ya. Tapi sebaiknya kalau memang dia khawatir terjadi yang tidak, dia nikah walaupun orang tua tidak senang. Karena dia laki-laki, punya prinsip nikah bismillah. Karena Allah pasti bantu dia gitu. Mungkin uzur menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Di Madinah mau menikah nggak bisa sekarang, nunggu liburan. Ya. Tapi sebagian ulama membolehkan nikah online, akad online, pakai apa yang live itu, bisa pakai Zoom ya sekarang ya, atau pakai apa Skype dan sebagainya. Ya bisa aja itu. Cuman anggaplah uzur tidak bisa sekarang. Apakah dia bisa mendapatkan pahala menikah?
Nah, itu dia masalah. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi tetap walaupun dia dapat pahala, niatan dia tetap belum sah nikahnya. Karena nikah butuh akad, butuh saksi. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk ribuan terus kemudian dia datangi calonnya, kemudian dia nikmati calonnya dengan alasan saya sudah niatan lama, pahala udah ada. Ya enggak gitu lah. Allah Ta'ala telah mensifatkan sebagian mereka pada saat mereka terlambat keluar ketika persiapan perang Tabuk. Allah berfirman, "Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayh tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hasana alla yajidu ma yunfiqun." Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Ada pernah nggak kita nggak bisa beramal karena sakit atau uzur atau terisolasi sampai nangis kita saking pengen beramal gitu? Pernah nggak gitu? Kayaknya nggak pernah, jangan-jangan. Awal pandemi aja kan masing-masing sholat di rumah ya. Kalau nggak salah ya, antum gimana sholat di rumah berjamaah sama siapa? Sama keluarga. Pernah nggak antum nangis pengen jamaah sholat di masjid gitu? Kayaknya jangan-jangan malah lebih kayaknya enakan di rumah nih. Sholat Id di rumah, jangan-jangan. Tapi mudah-mudahan ya nggak harus sampai nangis. Mudah-mudahan ketika itu kita waktu itu sholat bersama keluarga di rumah, tetap Allah Ta'ala catat seperti sholat berjamaah di masjid karena beruzur. Kalau sekarang ketika itu mindset kita karena masih khawatir sangat ke masjid gitu ya. Kalau sekarang kira-kira beruzur nggak? Nggak mau sholat di masjid, walaupun juga jarak nggak mau. Sekarang bukan beruzur, konyol. Bukan beruzur sekarang, konyol. Kecuali kalau antum punya penyakit dalam misalnya, baru ya khalas nggak usah sholat, khawatirnya ini rentan, oke lah. Tapi kalau sehat gak ada masalah, hatta renggang sholatnya misalnya 1 meter, gak mau ke masjid khawatir covid, ke pasar oke, kerja oke, ngantor oke, ke gunung oke, ke pantai oke. Ini bukan uzur namanya, ini kolokan, kelakuan ini namanya. Iya tuh, nggak malu sama teman-temannya, nggak malu sama Zulul tadi mana, nggak malu sama anak kecil yang sebagian udah ke masjid, nggak malu sama orang mantan kena covid udah ke masjid lagi. Jadi yang pernah kena covid aja sembuh ke masjid lagi. Lah ini sehat rahmatan lil alamin aja nggak ke masjid dengan alasan khawatir nih masih pandemi, zona merah, zona hitam, hijau, Mejiku hidup, terserah mau zona apa. Masjid insyaallah Allah jaga antum bismillah. Sebagaimana Allah menjaga semua jemaah di sini ya. Mau rapat mau enggak itu ijtihad masing-masing ya, ikut masing-masing lah dia kami gimana ke masjid. Ya. Jangan standar ganda ke kantornya ke masjid, enggak lucu ini. Ini yang perlu ditegur ini teman-teman kita yang seperti ini. Ya. Sehat, jenggot ada, ke masjid. Afwan sama Allah, jangan sama kita. Minta maaf sama Allah, ke rumah Allah nggak mau. Ya, ke rumah kantor mau. Wisata mau, ke taman mini oke, ke masjid enggak. Ini kemana pikirannya gitu, mana? Ini maaf agak kasar sedikit, tapi memang masih ada yang seperti ini. Kita bukan meremehkan COVID, bukan. Itu makhluk Allah sebagaimana kita makhluk Allah. Allah yang jaga kita. Dan ini rumah Allah. Antum juga pakai masker, bismillah. Kalau sudah ikhtiar, bismillah. Maka kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, Allah jaga kamu. Kalau semua orang sekarang masih aja ngomong nggak ke masjid, berarti agama Allah nggak dijaga sama orang-orang, nggak bakal dijaga orang-orang ini. Dan kalau kita semua ke masjid, Allah tetap jaga.
Jagalah agama Allah, jaga salat berjamaah. Allah yang menjagamu. Siapa yang menjanjikan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu ikhtiar silakan, mungkin pakai protokol kesehatan, jaga jarak, wafadhol, itu ijtihad masing-masing. Ke masjid, biar Allah ridha, insyaallah. Gitu. Jadi Allah Ta'ala mengabarkan bahwa mereka meneteskan air mata dan bersedih hati karena tertinggal dari Rasulullah. Tuh lihat, tertinggal oleh imamnya, nangis. Ya, kita ketinggalan imam, wis cepat-cepat aja biar saya bisa sholat di rumah. Ya. Hal ini tidak akan terjadi melainkan karena kuatnya keikhlasan dan kejujuran niat untuk pergi berjihad. Di dalam ayat ini pula terdapat dalil atas perbedaan keutamaan amal berdasarkan keikhlasan dan kejujuran niat. Wallahu a'lam. Ya jemaah sekalian, insyaallah untuk masalah menyembunyikan amal ini ada sekitar 2,5 halaman yang akan kita baca, tapi ini insyaallah ana tabung saja untuk pertemuan mendatang. Insyaallah pertemuan mendatang kita fokus membahas tentang menyembunyikan amal. Fokus aja ya, gitu aja fokus. Temanya menyembunyikan amal. Insyaallah di save buat bulan depan, menyembunyikan amal gitu. Nama temanya. Mengambil dari kitab beliau. Gitu. Ya, kita kalau baca doang bisa cepat, tapi ada nggak perlu seperti itu. Ya, kita pengennya ada contoh-contoh di kehidupan nyata, insyaallah. Ya mungkin cukup sekian dari apa yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini kalimat-kalimat yang bermanfaat untuk diri Anda dan juga semua penyimaknya. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita dan menerima kajian ini dengan baik, dengan penerimaan yang berkonsekuensi keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua kesehatan, baik kesehatan iman, kesehatan hati dan kesehatan fisik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua panjang umur dalam ketaatan sehingga ringan akhirat kita, ringan menuju surga Allah, diridhai oleh Allah Ta'ala, dikasihani oleh Allah di dunia, di barzakh, di akhirat, dan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Jazakumullah khairan jazak kepada panitia DKM dan jemaah sekalian yang telah husnuzan kepada Anda untuk hadir di majelis ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Ini karena makin malam ya, jadi Anda berharap sampai titik ini saja. Jazakumullah khairan jazak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.